Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di video kali ini kita akan melanjutkan menuju materi bab ketiga, yaitu repeat purchasing in business relationship. Jadi nama lainnya itu pembelian berulang di dalam business relationship. Jadi yang pertama itu apa sih pembelian repeat purchasing sendiri? Yaitu ada pembelian berulang itu hasil dari konstelasi tertentu dari manfaat pelanggan, dan juga perilaku pembelian berulang dapat disebabkan oleh adanya pengaruh dari ikatan tertentu ataupun tidak adanya pengaruh dari ikatan tertentu. Pembelian berulang sendiri tanpa adanya efek dari ikatan tertentu biasanya dikarenakan adanya layanan inti atau layanan tambahan yang diberikan oleh supplier kepada customer. Jadi selain kita mendapatkan barang yang kita inginkan, nah apa sih yang juga kita dapat selama kita membeli kepada si supplier tersebut? Entah itu ada bonus atau mungkin pelayanan yang diberikan, semisal kita membeli barang dengan jumlah yang banyak, apakah kita mendapat gratis ongkir dalam pengirimannya menuju ke tempat kita, seperti itu. Kemudian terdapat dua layanan dalam hal pelayanan terhadap pelanggan. Yang pertama itu layanan inti, di mana layanan inti yaitu dasar atau utama yang disediakan oleh organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan utama. Misalnya itu seperti restoran, di mana layanan intinya menyediakan makanan dan minuman. Perbankan, layanan intinya itu memberikan layanan seputar perbankan seperti menyimpan dana, membiayai daya, dan memberi dana dan investasi. Serta layanan tambahan itu merupakan layanan yang disediakan organisasi untuk meningkatkan pengalaman atau experience yang memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Contohnya misalnya yaitu tadi sebuah restoran memberikan gratis ongkir kepada customer yang membeli, misalnya membeli dalam jumlah 20 porsi, maka akan diberikan layanan gratis ongkir seperti itu kira-kira. Kemudian ada pembelian berulang karena ikatan tidak dipengaruhi dengan adanya layanan inti atau tambahan. Nah, pembelian berulang sendiri ini tidak bisa terjadi tanpa adanya sebuah bonding, yaitu sebuah ikatan bisnis untuk membangun sebuah kebiasaan dalam interaksi bisnis. Terdapat 4 alasan customer bonding. Yang pertama itu economy effect, di mana economy effect sendiri itu misalnya si toko A ini memiliki harga yang murah. Nah, otomatis saya sebagai pembeli sendiri pun, wah ini sepertinya bisa ini dijadikan langganan, karena di samping murah mungkin ada tambahan pelayanannya tadi, seperti setiap minimal pembelian sekian atau pembelian berapa mendapatkan ekstra atau mendapatkan gratis ongkir, seperti itu. Kemudian ada trust and commitment. Ya, di sini dimana bagaimana sebagai supplier kita membangun sebuah kepercayaan dan komitmen untuk para pelanggan gitu. Jadi bagaimana kita memberikan layanan yang terbaik, memberikan kepercayaan terhadap kualitas atau pelayanan yang kita miliki, sehingga pada akhirnya para pelanggan merasa, wah ini sepertinya bisa dijadikan langganan karena misalnya bla 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 bla, baik, banyak bonus, begitu. Kemudian ada economic effect. Nilai uang yang dikeluarkan sama dengan manfaat yang didapatkan, maka customer akan mempertahankan hubungan. Yaitu tadi, misalnya orang ini mengeluarkan 1 juta untuk membeli sebuah kamera. Nah, orang tersebut melihat dengan harga 1 juta yang ia keluarkan, apakah barang yang ia dapatkan itu sebanding dengan yang ia keluarkan modal itu tadi. Nah, kalau misalnya barangnya sesuai dengan ekspektasi, maka otomatis
itu sudah membangun sebuah bonding terhadap suatu supplier itu. Wah, ini barangnya bagus, aku nggak sia-sia ngeluarin uang segini, misalnya begitu. Yang kedua itu menciptakan word of mouth, meningkatkan pangsa pasar pelanggan. Nah, otomatis ketika para pelanggan itu sudah percaya terhadap satu supplier, maka si pelanggan ini bisa merekomendasikan ke teman-teman yang lain. Misalnya, oh, nyari ini dah, ini loh, aku punya supplier atau toko yang menyediakan barang itu dengan harga yang worth it menurutku. Nah, begitu. Serta yang terakhir, menciptakan rasa tanggung jawab pelanggan terhadap perusahaan. Nah, jadi begitu. Yang selanjutnya ada specificity as switcher barrier, yaitu semakin spesifik suatu keterampilan atau pengetahuan, semakin tidak dapat ditransfer ke domain atau tugas lain. Misalnya, garansi produsen untuk mobil baru. Jika ingin menikmati servis berkala gratis, harus servis di beres. Begitu. Kemudian, kartu frequent flyer. Setiap penerbangan yang dilakukan dengan maskapai tertentu akan mendapatkan poin dengan batas tertentu. Jika beralih menggunakan maskapai lain sebelum batasnya, maka akan kehilangan poin kumulatifnya. Jadi, spesifisitas sebagai penghalang beralih mengacu pada tantangan penerapan keterampilan atau pengetahuan yang sangat spesifik untuk tugas atau domain baru yang berbeda, yang dapat menciptakan penghalang untuk beralih di antara keduanya. Selanjutnya ada satisfaction as switching barrier. Ketika pelanggan merasa puas dengan produk dari supplier, maka akan sulit beralih kepada supplier lain atau pesaing. Yaitu seperti saya sudah sampaikan di awal, ketika pelanggan ini sudah menaruh rasa trust ke kita, maka malahan mereka bisa membawa banyak lebih pelanggan kepada kita, begitu. Menciptakan kepuasan pelanggan yang tinggi dapat membantu perusahaan mempertahankan pangsa pasar mereka dan menghindari kehilangan pelanggan ke pesaing. Itu. Yang terakhir itu trust and commitment. Efek ikatan berdasarkan kepercayaan dan komitmen lebih kuat daripada kepuasan. Kepercayaan dan komitmen dibangun secara bertahap dari waktu ke waktu. Terdapat dua cara untuk membangun kepercayaan dan hubungan bisnis. Yang pertama itu memilih segmen yang sesuai dengan produk atau mangsa pasarnya yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh customer. Yang kedua itu merekrut karyawan yang sesuai dengan pelanggan tertentu. Misalnya untuk menangani pelanggan yang seperti ini kita harus membutuhkan karyawan kompeten untuk menjelaskan produk yang ingin kita jual, seperti itu. Selanjutnya ada supplier benefits as a determinant of repeat purchasing. Pelanggan cenderung melakukan pembelian berulang dari pemasok jika mereka merasa manfaat atau nilai yang ada dari seorang supplier tersebut. Contohnya, pelanggan cenderung melakukan pembelian berulang jika mendapat diskon atau bonus tertentu. Kemudian pelanggan cenderung terus melakukan pembelian jika kualitas dan layanannya sangat bagus. Selanjutnya ada teori kontrak, di mana teori kontrak sendiri itu adalah sebuah kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana individu atau organisasi terlibat dalam perjanjian. Kontrak merupakan perjanjian yang berkekuatan hukum yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ada 3 jenis kontrak, yaitu kontrak klasik, kontrak neoklasik, dan juga kontrak relasional. Yang pertama itu teori tentang kontrak klasik. Kontrak klasik sendiri itu dibuat secara tertulis dengan tujuan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, bersifat normal, serta fokus kepada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak kita sebagai penjual apa, kewajiban kita sebagai penjual apa, dan begitu sebaliknya. Kemudian teori kontrak neoklasik yaitu lebih menekankan pada efisiensi ekonomi dan hasil transaksi yang diinginkan daripada hak dan kewajiban yang harus terpenuhi oleh masing-masing pihak, serta lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Namun juga tetap memperhitungkan faktor-faktor seperti biaya transaksi, resiko, dan juga peluangnya. Kemudian ada teori kontrak relasional. Hal ini berfokus pada membangun hubungan jangka panjang, serta memprioritaskan kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan. Teori kontrak relasional sendiri itu juga mempertimbangkan faktor kepercayaan
dan membangun hubungan jangka panjang itu tadi. Ya, mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya itu yang saya pahami dari pembelajaran materi ini. Jika ada salah kata atau salah tutur, saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat malam, siang, sore, atau malam. Terima kasih.